Selamat malam, jam setengah 1 malam, nggak bisa tidur. Adanya makan mie, ya makan mie, padahal mie nggak bagus buat kesehatan. Ini sama telur godok, sama yang ini sosis tapi digodok rasanya kayak bakso. Dan untuk syaratnya nih brokoli godok. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Mengenai fenomena banjir yang terjadi di Indonesia, sebenarnya itu salah kita sendiri sebagai manusia yang serakah, ataukah itu murka Tuhan karena kita sering berbuat salah dan berbuat dosa. Tapi kalau menurut pribadi saya, terjadi kelucuan di negeri Indonesia di saat Jakarta banjir yang disalahkan Anies Baswedan sebagai gubernurnya. Sedangkan kalau yang banjir terjadi di daerah-daerah lain seperti di Kalimantan, itu salahnya salah hujannya karena terlalu deras. Kan dulu beberapa 2 minggu yang lalu mungkin Presiden Jokowi bilang banjir di Kalimantan Selatan karena ulah curah hujan yang sangat tinggi. Dan kalau yang terjadi di Jawa Tengah itu walaupun banjir 1,5 meter, tapi di media-media itu dibilang semua genangan air. Kenapa kita sebagai manusia saling membenci? Kan harusnya sama pejabat daerah dan pejabat negara kan saling bersatu padu membangun bangsa. Nah, ini terjadi beberapa tahun sejak 2014 itu Indonesia kan terpecah dari beberapa kubu. Partai A mendukung ini, Partai B mendukung ini, dan perpecahan antar umat beragama, perpecahan di dalam agama itu sendiri. Enak. Brokoli ini lupa dimakan. Kalau menurut pribadi, meskipun saya bukan pendukung Anies, dia layak menjadi seorang gubernur yang santun, yang pintar, bukan hanya mengandalkan kata-kata kotor. Karena Anies kan orangnya santun, lemah lembut. Tapi kenapa ya banyak juga yang benci dia? Ataukah para pembenci itu para pembenci atau haternya si Anies itu udah terstruktural masif agar Anies tenggelam. Padahal Anies itu kan orangnya pintar, berwibawa, bersahaja. Orang dia sejak mahasiswa kan dia juga aktif. Sering aku lihat foto-foto masa mudanya menghadiri forum nasional maupun internasional. Apakah bangsa kita itu udah tersungkur seperti dunia terbalik, membenci orang-orang yang berprestasi dan mengagung-agungkan pejabat yang bermulut sampah?
Karena situasi seperti ini terus menerus entah sampai kapan akan berakhir, dan takutnya Indonesia akan bubar, man. Karena Indonesia kan udah lama diincar dari negara-negara asing, dari pihak-pihak asing yang ingin menguasai Indonesia seutuhnya. Karena kan kita tahu Indonesia itu kaya raya sebenarnya akan sumber daya alamnya. Makanya mungkin pihak-pihak tertentu itu mengganjikan sebuah perpecahan dua kubu penduduk Indonesia agar Indonesia itu nggak maju-maju, kalau bisa hancur. Kan kalau Indonesia hancur, maka pihak-pihak tertentu itu kan akan menguasai seutuhnya Indonesia. Kembali ke Anies. Kalau Jakarta kan yang menyebabkan banjir Jakarta kan karena selain curah hujan yang mungkin tinggi, kan aliran air dari sungai-sungai daerah hulu kan mengarahnya ke Jakarta. Makanya kalau Jakarta banjir kan itu bukan salahnya Anies, dikit-dikit salahnya Anies. Batavia atau Jakarta kan sering banjir sejak era company dulu. Tapi menurut analisa saya sebagai orang bodoh, kenapa di bawah tanah itu dibikin kayak tunnel-tunnel penyerap air seperti di Amerika maupun di Inggris? Tunnelnya kan gede banget, diameternya mungkin lebih dari 10 meter. Mereka untuk menampung segala drainase air hujan maupun air limpahan. Ataukah kalau dibikin tunnel itu di nampak Jakarta mungkin akan roboh, maksudnya akan ambles tanahnya. Mungkin salah satu alasan nggak dibikin tunnel bawah tanah mungkin itu juga. Tapi mungkin salah satu kalau bisa dibikin ya salah satunya mungkin tunnel itu. Dan tunnel penangkap air saat musim hujan, dengan tunnel itu akan mengalahkan ke laut. Nah, kalaupun posisinya lautan sini, semua tunnelnya di sini. Itu dari lain-lain masuk, airnya masuk ke tunnel itu. Kalau tunnelnya sudah penuh, kan nggak bisa naik ke sistem pembuangan laut. Nah, solusinya gimana? Ya mungkin itu digunakan mesin penyedot air raksasa. Mungkin ini kan saya analisa bodoh seorang warga Indonesia yang mau menyumbangkan pikiran demi Indonesia. Nah, intinya kita berharap Indonesia tetap jaya, jangan ada perpecahan, jangan ada kebencian. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, karena dengan kesatuan akan membuat Indonesia jaya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba. Kita bersatu padu bangun Indonesia agar menjadi Indonesia jaya raya dan akan eksis sampai 1000 tahun lagi. Alhamdulillah, karena udah mau habis, maka cukup sekian. Selamat malam, selamat dini hari waktu Jerman.